Perkenalkan, nama saya Ade Irma Wahyuni, NIM saya H1916000491. Saya dari Prodi TRPL 3B. Di video kali ini, saya akan membahas tentang materi sistem operasi. Di sini saya telah merangkum materi yang telah disampaikan dari video 1 sampai video 6. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem operasi, yaitu sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dalam menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur research, mengontrol program, menjalankan program. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen, yaitu hardware, operating system, software, bandware atau user. Selanjutnya kita ke sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi terdiri dari 4. Yang pertama, sistem operasi generasi pertama tahun 1945 sampai 1955. Yang kedua, sistem operasi generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Yang ketiga, sistem operasi generasi ketiga itu pada tahun 1965 sampai 1980. Dan yang terakhir, sistem operasi generasi keempat yaitu Pascal 1980-an. Fungsi sistem operasi terdiri dari yang pertama, menjalankan operasi dasar, mengatur kerja hardware dan software. Yang ketiga, wadah program atau aplikasi. Yang keempat, mengajukan tampilan. Yang kelima, mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Dan keenam, mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Yang terakhir, mengawasi dan melindungi jalan suatu fungsi program. Selanjutnya ada sistem operasi mempunyai beberapa komponen, yaitu manajemen proses. Yang kedua, manajemen memori utama. Yang ketiga, manajemen secondary storage. Keempat, manajemen sistem 1/0. Yang kelima, manajemen bekas. Yang keenam, sistem proteksi. Dan yang ketujuh adalah jaringan. Itu tadi materi yang telah saya sampaikan tentang sistem operasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep hardware dan software. Ini adalah materi kedua. Hardware atau perangkat keras merupakan suatu komponen pada komputer. Bisa dilihat secara kasat mata maupun disentuh secara fisik. Contoh dari hardware itu sendiri adalah yang pertama, input, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menginput perintah dari pengguna yang akan diproses oleh komputer. Contoh dari input sendiri yaitu mouse, keyboard, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah proses, yaitu perangkat keras yang berguna untuk proses inputan data yang telah diberikan oleh pengguna. Contohnya adalah prosesor. Dan yang ketiga adalah output, yaitu perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh komputer dan selanjutnya diberitakan kepada pengguna. Contohnya seperti printer, speaker, monitor, dan lain-lainnya. Perangkat keras atau hardware terdiri dari beberapa macam, yaitu motherboard merupakan inti dari sebuah komputer yang berisikan papan sirkuit yang menyimpan instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Yang kedua, monitor merupakan alat yang mampu menampilkan teks data dari gambar yang sedang diproses. Yang ketiga adalah keyboard, merupakan alat untuk memasukkan data maupun perintah dari CPU. Yang keempat ada mouse, printer, CD-ROM, compact disk, floppy disk, hard disk, scanner, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita akan membahas hardware vital. Hardware vital terdiri dari 5 macam, yaitu pertama motherboard, kedua RAM, ketiga VGA, yang keempat hard disk, 5 power supply unit atau CPU. Selanjutnya kita akan membahas optimalisasi hardware, terdiri dari 6 macam, yaitu upgrade hardware, yang kedua adalah menambah memori, yang ketiga menambah spek hard disk, keempat periksa dan perbaiki kondisi hardware, yang kelima bersihkan kotoran yang menempel pada hardware, yang keenam
overclock atau unclock prosesor. Selanjutnya ada software, terdiri dari 5 macam, yaitu sistem operasi, yang kedua program utilitas, yang ketiga program aplikasi, keempat program paket, yang kelima adalah program bahasa atau bahasa pemrograman. Ini tadi kita membahas tentang materi kedua tentang konsep hardware dan software. Selanjutnya kita akan membahas materi ketiga, yaitu konsep proses pada sistem operasi. Proses pada sistem operasi adalah program yang sedang dieksekusi merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya yang dijadikan oleh sistem operasi. Proses tidak hanya sekedar suatu kode program atau teks section, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter atau stack. Sebuah proses juga melibatkan stack yang berisi data sementara atau parameter fungsi atau metode, return address, dan variabel lokal, dan data section yang menyimpan variabel-variabel global. Proses adalah sebuah program yang dieksekusi yang mencakup program counter, register, dan variabel di dalamnya. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara, yaitu batch system yang mengeksekusi jobs dan times hard system yang mengatur mengeksekusian program pengguna atau user atau teks. Sistem operasi Unix mempunyai sistem call forward yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call forward ini akan dibagi menjadi dua, proses induk dan proses turunannya indeks. Sesuatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir serta meminta sistem operasi untuk menghapus perintah tersebut dengan menggunakan sistem call exit. Proses dapat mengembalikan data keluar kepada proses induknya melalui sistem call write. Dalam sebuah proses terdapat beberapa status di dalamnya. Yang pertama, running. Status yang dimiliki pada saat instruksi-instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Kedua, waiting. Status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu sebuah event seperti proses M per K. Ketiga, ready. Status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh proses. Keempat, ada new. Status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Yang kelima adalah terminate, yaitu status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Itulah tadi pembahasan tentang konsep proses pada sistem operasi di materi ketiga ini. Selanjutnya kita berlanjut ke materi 4, yaitu konsep thread pada sistem operasi. Thread merupakan unit dasar dari pengguna CPU yang terdiri dari thread underscore ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah thread berbagi kode section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Thread adalah sebuah alur kontrol dari sebuah proses. Control thread tunggal ini hanya memungkinkan proses untuk menjalankan suatu tugas pada suatu waktu. Contohnya, sebuah web browser mempunyai thread untuk menampilkan gambar atau tulisan, sedangkan thread ANG lain berfungsi sebagai penerima data dari network. Thread terdiri dari, yang pertama adalah single thread, yang kedua adalah multi-thread. Banyak perangkat lunak yang berjalan pada PC modern dirancang secara multi-threading. Sebuah aplikasi biasanya diimplementasikan sebagai proses yang terpisah dengan beberapa thread yang berfungsi sebagai pengendali. Situasi di mana sebuah aplikasi diperlukan untuk menjalankan sebuah tugas yang serupa, contohnya adalah sebuah web server yang dapat mempunyai ratusan klien yang mengakses secara concurrent. Kalau web server berjalan sebagai proses yang hanya mempunyai thread tunggal, maka ia hanya dapat melayani satu klien pada satu waktu. Bila ada klien yang lain ingin mengajukan permintaan, maka ia harus menunggu sampai klien sebelumnya telah selesai. Solusinya adalah dengan membuat web server menjadi multi-threading. Dengan ini, maka sebuah web server akan membuat thread yang akan mendengar permintaan klien. Ketika permintaan lain diajukan, maka web server akan menempatkan thread yang lain akan melayani permintaan tersebut. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada suatu waktu. Keuntungannya adalah yang pertama, responsif, membuat aplikasi yang interaktif menjadi multi-threading pada membuat sebuah program terus berjalan meskipun sebagai dari program tersebut diblok atau melakukan operasi yang panjang.
karena itu dapat meningkatkan respon kepada pengguna. Sebagai contohnya, dalam web browser yang multi-threading, sebuah thread dapat melayani permintaan pengguna, sementara thread lain berusaha menampilkan image. Yang kedua, berbagai sumber daya thread, berbagai memori dari sumber daya thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang beberapa dalamnya memiliki lokasi memori yang sama. Yang ketiga adalah ekonomi. Dalam pembuatan sebuah proses, banyak dibutuhkan pengalokasian memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan menggunakan thread, karena thread berbagai memori dan sumber daya proses yang memiliki maka akan lebih ekonomis untuk membuat dan konteks switch thread. Akan susah untuk mengukur sebuah perbedaan waktu antara proses dan thread dalam hal pembuatan dan pengaturan. Tetapi secara umum, pembuatan dan pengaturan proses lebih lama dibandingkan thread. Pada Solaris, pembuatan proses lebih lama 30 kali dibandingkan pembuatan thread. Dan konteks switch, proses 5 kali lebih lama dibandingkan konteks switch thread. Yang keempat, yaitu utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multi-threading dapat sangat meningkatkan pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Pada kenyataannya, hanya suatu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu. Ada multi-thread pengguna. Thread yang pengaturannya dilakukan oleh pustaka thread pada tingkatan pengguna, karena pustaka yang menyediakan fasilitas untuk pembuatan dan penjadwalan thread. Thread penggunaan cepat dibuat dan dikendalikan. Thread kernel. Thread yang didukung oleh kernel. Pembuatan penjadwalan dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Karena dilakukan oleh sistem operasi, proses pembuatannya akan lebih berbeda lambat jika dibandingkan dengan thread pengguna. Nah, ada model multi-threading. Yang pertama ada many-to-one model, yang kedua one-to-one model, dan ketiga ada many-to-many model. Yang pertama, many-to-one model itu memetakan banyak user level thread ke satu kernel thread. Mengatur thread dilakukan user path efisien, tetapi yang mempunyai kelemahan yang sama dengan user thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Yang kedua itu one-to-one model, memetakan setiap user thread ke kernel thread, menyediakan lebih banyak concurrent dibandingkan many-to-one model. Keuntungannya sama dengan keuntungan kernel thread. Kelemahannya, setiap pembuatan user thread membutuhkan pembuatan kernel thread yang dapat menurunkan performa dari sebuah aplikasi. Sistem operasi yang mendukung one-to-one model adalah Windows. Yang ketiga adalah many-to-many model. Multiplex, banyak user level thread ke kernel thread yang jumlahnya lebih kecil atau sama banyaknya dengan user level thread. Jumlah kernel thread dapat dispesifik untuk sebagai aplikasi atau sebagian mesin. Developer dapat membuat user thread sebanyak yang diperlukan, dan kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Ketika suatu thread berjalan blocking sistem call, maka kernel dapat menjadwalkan thread lain untuk melakukan eksekusi. Sistem operasi yang mendukung model ini adalah Solaris, Irix, dan Digital Unit. Nah, itu tadi materi 4 yang sudah kita bahas tentang konsep thread pada sistem operasi, dan yang kelima ada tentang konsep deadlock pada sistem operasi. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepas resource yang sedang dipakai. Deadlock adalah masalah biasa yang terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam suatu waktu. Mudahnya, ada proses A yang membutuhkan suatu resource, tetapi resource tersebut sedang dipakai oleh proses lain. Starvation adalah kondisi yang biasa terjadi setelah deadlock. Proses yang kekurangan resource karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Namun starvation juga bisa terjadi tanpa deadlock. Syarat terjadinya deadlock.
Yang pertama ada mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepas atau tidak ada proses memakai sumber daya tersebut. Yang kedua adalah hold and wait. Terdapat suatu proses yang menahan resource padahal resource tersebut telah dialokasikan oleh proses lain. Yang ketiga, no preemption. Resource yang telah dialokasikan untuk sebuah proses tidak dapat didahului oleh proses lain. Yang keempat adalah circular wait. Beberapa proses membentuk urutan rantai berbentuk sirkulasi di mana masing-masing proses menunggu proses sebelumnya untuk selesai. Ada beberapa jalan untuk kembali dari deadlock. Yang pertama, lewat preemption. Yang kedua, lewat melacak kembali. Ketiga, lewat mematikan proses yang menyebabkan deadlock. Kriteria pemilihan proses yang akan disingkirkan. Yang pertama, yang paling jarang memakai prosesor. Yang kedua, yang paling sedikit hasil programnya. Yang ketiga, yang paling banyak memakai sumber daya sampai saat ini. Yang keempat, yang paling alokasi sumber daya totalnya atau maksimum sumber daya yang dibutuhkan paling sedikit. Yang kelima adalah yang memiliki prioritas terkecil. Itu adalah materi kelima yang telah saya sampaikan tentang konsep deadlock pada sistem operasi. Selanjutnya kita ke materi keenam adalah konsep memori pada sistem operasi. Memori merupakan tempat menampung data dan kode instruksi program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses akan dijalankan harus memiliki memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur peletakan banyak proses pada suatu memori. Manajemen memori berkaitan dengan aktivitas pengelolaan pengguna memori pada saat komputer aktif dan menjalankan proses-prosesnya. Hierarki memori. Terdapat register atau chips prosesor, cache memory, primary memory, dan secondary memory. Yang pertama adalah register. Contoh untuk menampung kode instruksi yang akan dieksekusi, kapasitas memori register terbatas agar ukuran chips prosesor tetap kecil diperlukan memori utama. Informasi yang berada di register dapat diakses dalam suatu clock cycle. Yang kedua adalah cache memory. Berguna untuk mengatasi perbedaan kecepatan. Digunakan teknik caching untuk memori utama dalam menggunakan caching memory. Umumnya, berada di dalam prosesor kapasitas jauh lebih kecil dan pada memori utama. Kecepatan transfernya tidak mengikuti clock prosesor dan prinsip kerja sebagai salinan bayangan dari data dan kode instruksi dan memori utama. Cache memori sendiri berguna untuk mempercepat ngoding dari sebuah aktivitas di mana dia mengambil data yang telah disimpan sebelumnya. Yang ketiga, primary memory dapat diakses secara modern. Contohnya seperti RAM, random access memory yang bersifat closed, di mana hanya bersifat sebagai penyimpanan sementara. Namun sayangnya, kecepatan transfer data di mana utama prosesor memang sangat lambat jika dibandingkan dengan eksekusi prosesor. Contohnya, Pentium 41,73 Hz memiliki perambas 400 MHz. Artinya, memiliki selisih kecepatan hingga 4 kali lipat. Berarti, setiap terjadi transfer data dari memori utama ke setiap prosesor selalu menunggu sebanyak 4 kali siklus eksekusi. CPU mengakses memori ini dengan instruksi single load dan start dalam beberapa clock cycle. Yang keempat adalah secondary memory, yaitu memori sekunder umumnya berupa hard disk dan bersifat non-volatile. Artinya memori tersebut dapat menyimpan data secara permanen. Kecepatan transfernya jauh lebih lambat daripada memori utama yang berguna untuk mengatasi kekurangan tempat pada memori utama. Nah, itu tadi pembahasan tentang konsep memori pada sistem operasi. Cukup sekian hasil rangkuman dari saya di video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.